Siapa yang tidak mengenal James Bond, agen rahasia Inggris yang doyan balap-balapan di dalam aksinya? Tapi kita tidak akan ngebahas James Bond di sini, melainkan mobil yang dikendarainya dalam setiap filmnya. Aston Martin didirikan pada tahun 1913 oleh Lionel Martin dan Robert Bamford dengan nama Bamford dan Martin. Mereka berdua mencari nafkah dengan cara membangun dan memperbaiki mobil. Tapi lucunya belum ada satupun unit yang mereka ciptakan. Martin sendiri punya gaya hidup yang senang memacu mobilnya di satu area khusus. Area tersebut bernama Aston Hill Climb. Dikelilingi dengan bukit yang mendaki, di tahun 1914 secara dadakan diadakanlah balapan kelas lokal di area tersebut. Martin langsung mengajak Bamford untuk membangun sebuah mobil balap untuk pertama kalinya dan didaftarkan secara resmi. Lahirlah mobil pertama Aston Martin yang diberi gelar Cole Scuttle. Tak lama kemudian, bencana besar pun datang. Perang Dunia Pertama dimulai. Martin dan Bamford harus melaksanakan wajib militer. Singkat cerita, mereka selamat dari penugasan tersebut karena banyak yang lainnya hanya pulang nama. Karena satu dan lain hal, Bamford mengundurkan diri dari perusahaan pada tahun 1920. Dengan kata lain, kini Martin sendirian dan kewalahan. Tak lama berselang, Louis Borowski hadir dengan membawa uang segar sebagai investor. Di tahun 1922, perusahaan Martin & Bamford memenangkan dan memecahkan beberapa rekor di Prancis Grand Prix dan memproduksi beberapa unit diantaranya The Green Pea, The Razor Blade, dan The Halford Special. Selama kurun waktu 4 tahun, perusahaan hanya mampu menjual 55 unit saja dan hanya memproduksi sebanyak 55 unit saja. Hal ini membawa perusahaan ke bencana berikutnya, bankruptcy. Mungkin kalau ada nominasi untuk produsen mobil yang sering bangkrut, bisa jadi pemenangnya ialah Aston Martin. Bagaimana tidak, hampir kurang lebih 7 kali perusahaan ini mengalami kebangkrutan. Salah satunya pada tahun 1925, ketika Dorothy Lady Chambut, seorang politisi dan filantropis, menyuntikkan dana ke tubuh Aston Martin. Namun permasalahan finansial belum tuntas sepenuhnya. Martin & Bamford harus menjual sepenuhnya saham mereka ke Dorothy dan seorang lagi yang bernama Augustus Berteley. Pada titik inilah perusahaan berganti nama sepenuhnya menjadi Aston Martin Motors. Berteley sendiri bukan hanya seorang investor di Aston Martin Motors, tapi ia juga direktur teknis dan perancang di perusahaan. Setidaknya selama 11 tahun dalam kurun waktu tahun 1926 hingga 1937. Berteley sendiri juga seorang pembalap. Ia merancang mobil balapnya sendiri di Aston Martin Motors dan memenangkan balapan Le Mans di urutan ketiga. Di era Perang Dunia Kedua, Aston Martin harus beralih profesi menjadi pembuat komponen pesawat tempur. Jadi nggak heran kalau ada logo sayap pesawat di logo Aston Martin yang sekarang kita kenal. Pesona Aston Martin memikat salah seorang penggemar olahraga motorsport ini. Orang tersebut bernama David Brown. Sekarang udah mulai kegambar kan kenapa seri Aston Martin ada kode DB-nya di awal. Anyway, kita lanjut cerita. Di tahun 1947, David Brown menyelamatkan Aston Martin sekali lagi dari kebangkrutan. David Brown sendiri punya visi misi sendiri dengan hanya memproduksi mobil balap. Itu pun sangat eksklusif, karena hanya diproduksi sebanyak 15 unit. Menariknya, mobil ini didesain berbasis atom. Apa ada kaitannya dengan Oppenheimer? Wallahu alam. Lanjut. Di tahun 1949, mobil ini langsung naik daun karena memenangkan kejuaraan endurance 24 jam di Le Mans, Prancis. Orang-orang mengenal mobil ini dengan nama Aston Martin DB1 alias David Brown 1. Carroll Shelby pernah juga loh bekerja sama dengan Aston Martin.
Di tahun 1959, setelah merilis DB2 model yang sangat sukses di pasaran dan berhasil terjual sebanyak 400 unit, David Brown menggait Carroll Shelby untuk membangun sebuah mobil balap yang dapat memenangkan kejuaraan Le Mans kembali. Terciptalah DB-R1 model. Faktanya, DB-R1 model ini pernah dilelang di Sotheby's dan berhasil terjual dengan angka fantastis sebesar 22.500.000 US dollar. Di tahun 1964, film James Bond yang berjudul Goldfinger menggunakan model Aston Martin DB5 sebagai penopang aksi mata-mata rahasia Inggris ini. Di momentum yang sukses ini, Aston Martin merubah haluan perusahaan ke arah yang lebih komersial dengan memproduksi unit-unit yang bisa mengasosiasikan masyarakat Inggris dengan James Bond. Tapi sayangnya, strategi ini malah menjadi blunder bagi Aston Martin. Selama kurun waktu 11 tahun, mulai dari tahun 1972 sampai 1981, Aston Martin telah bergonta-ganti kepemilikan. Bahkan, rumor yang beredar, angka 007 dari film James Bond dikaitkan dengan 7 kali kebangkrutan Aston Martin sendiri. Ford memiliki saham Aston Martin sebanyak 75% di tahun 1993. Setelah berganti-ganti manajemen, akhirnya Ford lah yang paling lama menyetir Aston Martin. Kurang lebih selama 30 tahun, setidaknya dibuktikan dengan memproduksi 700 unit di tahun 1995. Pencapaian ini mengukir sejarah baru bagi Aston Martin. Dan Ford membawa Aston Martin ke puncak persaingan mobil mewah di pasaran, serta meraup keuntungan miliaran dari penjualan DB model sendiri. Seolah tidak mau lepas dari DNA balapnya, kali ini Aston Martin bekerja sama dengan ProDrive dan merakit DB-R9 di tahun 2003 untuk proyek GT Car Formula One. ProDrive berhasil mengakuisisi kepemilikan Aston Martin dengan harga 848 juta US dollar dan hanya menyisakan sebanyak 70 juta US dollar untuk Ford sendiri. Perjanjian baru ini menyasar ke market China, Turki, dan Eropa dengan strategi dan campaign baru fresh from the oven. Sampai puncaknya di tahun 2013, Mercedes-Benz turun tangan. Di tahun 2013, Aston Martin sepakat untuk bekerja sama dengan Mercedes-Benz. Kerjasama meliputi bidang engine dan kelistrikan, dan sudah pasti secara finansial. Dimulai dengan PR campaign secara besar-besaran, Aston Martin dan Mercedes-Benz membidik pangsa pasar wanita dan gaya hidup. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan kontrak dengan rumah busana Hackett London. 5 tahun berikutnya, di tahun 2018, saham Aston Martin di pasar modal internasional sudah bernilai 6,5 miliar US dollar dan mendaftarkan sebagai public company dengan nama Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC di bawah London Stock Exchange. Lagi enak-enaknya jualan, Aston Martin dihadapkan dengan kasus besar di tahun 2020, tepatnya di bulan November. Aston Martin dituduh menjadi bagian dari kontroversi besar-besaran karena keterlibatannya dalam kampanye greenwashing yang terkenal di Inggris. Tuduhan utamanya adalah Aston Martin mempromosikan informasi yang salah tentang electric vehicle dengan mendanai laporan greenwashing. Ada juga brand-brand besar lainnya yang terlibat, antara lain Bosch, McLaren, dan Honda adalah beberapa nama terkemuka lainnya dalam daftar. The Aston Gate. Julukan inilah yang diberikan oleh jurnalis kepada kasus greenwashing yang dihadapi oleh Aston Martin. Hal ini bermula ketika Perdana Menteri Inggris pada saat itu, Boris Johnson, mengumumkan bahwa pada tahun 2030 semua produksi kendaraan bermesin pembakaran akan dihentikan dalam upaya mempromosikan electric vehicle. Hal ini sontak membuat Aston Martin dan kawan-kawan
menggalang aksi greenwashing tersebut. A long story short, kisah perjalanan Aston Martin ini membuat kita bisa memetik pelajaran dalam berbisnis. Mulai dari aksi kejar-kejaran ala James Bond sampai aksi turun ke jalan untuk bisa terus bertahan in the game. Jangan sungkan untuk menonton video seutuhnya di channel YouTube Arcelerate. Thank you for watching guys. Agam Black signing out.